Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 15 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat, atau biasa disebut sebagai Minggu Laetari. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Karena bacaan begitu panjang, maka saya tidak akan bacakan secara keseluruhan. Nanti saudara-saudari bisa baca sendiri masing-masing di tempat kita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dulu selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah ini." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya menjadi celik. Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelikkan matamu." Jawabnya, "Ia seorang nabi." Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri, ia sudah dewasa.
ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat. Biasa disebut Minggu Laetare. Laetare artinya bersukacitalah. Di tengah masa pertobatan ini, gereja mengajak kita merasakan sukacita karena keselamatan Tuhan semakin dekat. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Para murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pada zaman itu orang sering menganggap penderitaan itu sebagai hukuman dosa. Tapi Yesus menjawab bahwa kebutaan orang itu bukan karena dosa, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Tuhan tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, memulihkan, dan menyembuhkan kita umat manusia. Sering kita juga mudah menghakimi ketika melihat penderitaan orang lain. Justru Yesus mengajak kita semua agar kita bisa melihat dengan belas kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah disembuhkan, orang yang buta itu mengalami perjalanan iman. Awalnya ia hanya kenal Yesus sebagai seorang yang disebut Yesus saja. Lalu ia berkata bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dan akhirnya ia percaya dan berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia menyembah. Dan disitulah kita bisa tahu bagaimana proses beriman orang yang buta tadi. Iman yang tumbuh bertahap. Kadang kita juga mulai dari kenal Yesus secara sederhana, lalu perlahan-lahan semakin percaya, dan akhirnya menyerahkan hidup kita kepadanya. Namun dalam kisah ini, ironisnya justru orang-orang Farisi yang merasa paling tahu tentang Allah ternyata tidak mau melihat kebenaran. Mereka menolak mukjizat itu karena dilakukan pada hari Sabat. Kebutaan yang paling berbahaya adalah bukan buta mata, tetapi kebutaan hati. Merasa diri selalu paling benar, menolak kebenaran, dan tidak mau berubah. Itulah kebutaan hati. Melalui sabda Tuhan hari ini dan di Minggu Sukacita ini, kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah mata hati kita terbuka untuk melihat karya Tuhan? Ataukah kita masih buta oleh kesombongan, iri hati, atau prasangka-prasangka negatif yang kita miliki? Yesus adalah terang dunia. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, Ia akan membuka mata hati kita sehingga kita dapat melihat hidup dengan terang kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Laetare ini kita diingatkan bahwa di tengah perjuangan pertobatan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan ingin membuka mata kita sehingga kita bisa melihat terangnya. Sehingga kita juga bisa seperti orang buta tadi, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku percaya." Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim.
Hapuskan dosa dan salah kami demi darah putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.